Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Ketidakpastian hukum penambang rakyat di Belitung Timur menjadi perhatian. Komisi 12 DPR RI mendorong Pemda untuk segera menetapkan wilayah pertambangan rakyat agar aktivitas berjalan legal dan tertib. Penambang rakyat di wilayah Belitung Timur tidak memiliki kepastian hukum. Pasalnya, pemerintah daerah tak kunjung menetapkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Menerima aduan DPRD Belitung Timur di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mendorong pemerintah daerah segera menetapkan WPR agar kegiatan pertambangan rakyat legal, khususnya di Kabupaten Belitung Timur. Bambang Patijaya mengatakan, upaya pemberdayaan masyarakat daerah melalui kegiatan pertambangan rakyat berpotensi terhambat jika Pemda tidak segera menetapkan WPR. Menurutnya, WPR dapat mengurangi praktik pertambangan ilegal karena wilayah pertambangan diatur secara jelas dan legal. Karenanya ia meminta pemerintah daerah segera mengeluarkan peraturan daerah terkait WPR agar izin pertambangan rakyat bisa diterbitkan serta aktivitas pertambangan berjalan tertib dan berkelanjutan. Sudah dijelaskan tadi bahwa sekarang ini secara proses politik dan kebijakan sebetulnya di pusat sudah selesai dan sekarang ini kita tunggu perkembangannya terkait dengan proses penerbitan IPR yang hari ini kalau kita lihat tinggal menunggu perda WPR. Setelah itu dikeluarkan tentu dengan sendirinya IPR yang ada pada WPR, terutama yang ada di Belitung Timur, ini dapat segera diterbitkan. Nah, untuk itu kami berharap ya proses yang ada di DPRD Provinsi terkait dengan proses penerbitan perda ini dapat segera dijalankan. Selain memberikan kepastian hukum, penetapan WPR diharapkan membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat karena aktivitas pertambangan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Afif dan Fikrido, TVR Parlemen melaporkan. Penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan normal meski konflik Timur Tengah sedang memanas. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah untuk menyiapkan mitigasi dan menjamin perlindungan jamaah haji Indonesia. Meski konflik di Timur Tengah kian memanas, anggota Komisi 8 DPR RI Sely Andriani Gantina memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini tetap berjalan normal. Pasalnya hingga kini, otoritas Arab Saudi belum mengeluarkan maklumat atau kebijakan terkait pelarangan ibadah haji di tengah perang antara Amerika Serikat Israel melawan Iran. Sely mengatakan, DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh RI tetap mempersiapkan seluruh tahapan penyelenggaraan haji seperti biasa. Namun, ia meminta pemerintah memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun berbagai skenario mitigasi, termasuk kemungkinan perubahan rute penerbangan jika kondisi keamanan tidak memungkinkan. Belum ada kepastian apakah perang ini akan melandai atau akan tetap berjalan terus-menerus gitu kan. Nah, tapi kami dari Komisi 8 sudah beritikat baik dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para jamaah. Sehingga ini yang harus menjadi skema yang dimitigasi yang harus diantisipasi oleh Kemenhaj maupun DPR agar semua warga negara kita bisa mendapatkan perlindungan, kemudian terevakuasi apabila hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Timur Tengah. Kemudian bentuk koordinasi dengan kementerian lembaga lain, kemudian dengan pemerintah Saudinya seperti apa. Lebih lanjut, Sely mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan keselamatan jemaah serta memastikan kesiapan langkah evakuasi jika terjadi situasi darurat di kawasan Timur Tengah. Bondan dan Fuad, TVR Parlemen melaporkan. Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa manfaat sekaligus risiko penyalahgunaan. Komisi 1 DPR RI mendorong penyusunan regulasi agar pemanfaatan AI berjalan aman dan bertanggung jawab. Anggota Komisi 1 DPR RI menilai Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas untuk mengatur pemanfaatan AI. Aturan ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi digital yang berpotensi memicu konflik di ruang publik. Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan membawa berbagai manfaat, namun di sisi lain juga menimbulkan resiko penyalahgunaan informasi di ruang digital.
Anggota Komisi 1 DPR RI Imron Amin menyebut, teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan positif, namun juga berpeluang digunakan pihak tertentu untuk menyebarkan informasi provokatif atau memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mengatur pemanfaatan AI sekaligus memberikan batasan dan sanksi terhadap penyalahgunaan teknologi di ruang digital. Regulasi sangat penting. Itu satu hal lagi yang saya sampaikan pada Komdigi tempo hari ketika RDP ini kan kita nggak tahu, kadang influencer ini berbicara hukum, sedangkan dia mohon maaf bukan nggak paham tapi backgroundnya bukan hukum. Ada yang berbicara ekonom, backgroundnya psikologis, contoh. Jadi memang kita butuh regulasi. Kayak kemarin yang harusnya itu adalah tugasnya APH, tapi influencer berbicara hukum dia malah membela. Kenapa nggak kita pasrahkan aja sepenuhnya pada aparat penegak hukum? Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur mengenai AI. Namun Undang-Undang ITE dan Perlindungan Data Pribadi dinilai dapat menjadi dasar awal pengaturan pemanfaatan teknologi tersebut. Dari Lampung, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. Kemandirian bangsa harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar yang bersumber dari kekuatan dalam negeri. Tekanan terhadap ketergantungan impor garam bukan semata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari upaya menjaga kedaulatan pangan nasional. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Anda kembali di TVR 17, pemirsa. DPR RI memandang swasembada garam sebagai ikhtiar bersama yang menuntut keberpihakan nyata kepada petambak, penguatan teknologi, serta tata niaga yang adil. Dengan langkah terukur dan komitmen berkelanjutan, Indonesia diyakini mampu berdiri tegak sebagai bangsa maritim yang berdaulat dan mandiri. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, ironisnya, kebutuhan garam nasional hingga kini masih bergantung pada impor. Kementerian Kelautan dan Perikanan memprediksi produksi garam nasional pada tahun 2026 berada di kisaran 1 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 4,5 hingga 5 juta ton per tahun, baik untuk konsumsi maupun industri. Kekurangan tersebut selama ini ditutup melalui impor. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi 4 DPR RI. Dalam kunjungan kerja dan rapat bersama PT Garam, para anggota Dewan menegaskan pentingnya langkah strategis untuk meningkatkan produksi nasional dan mewujudkan swasembada garam. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Pangga Susanto menekankan, upaya swasembada garam harus diawali dengan pemetaan kebutuhan yang jelas dan terukur. Menurutnya, perencanaan produksi tidak boleh bersifat umum, tetapi harus memiliki target spesifik dan tahapan yang realistis. Pangga menegaskan penentuan prioritas menjadi kunci. Apakah swasembada difokuskan terlebih dulu pada garam konsumsi atau pada kebutuhan industri? Produksi garam konsumsi, menurutnya, perlu distabilkan sebelum diperluas ke segmen lainnya. Tanpa perencanaan yang rinci dan dukungan kebijakan yang konsisten, target pengurangan impor akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Minta supaya pemetaan ini dibikin dan target pemenuhannya seperti apa, itu intinya. Jangan ngomong secara global, nggak detail gitu. Mana target yang akan diswasembadakan? Apakah garam konsumsi dulu? Karena garam konsumsi juga punya persoalan, produksinya belum stabil. Jadi harus distabilkan dulu produksinya, baru distabilkan produksi garam aneka pangan. Hal senada disampaikan anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio. Ia menilai peningkatan produksi tidak cukup hanya dengan perluasan lahan, tetapi juga harus melalui intensifikasi berbasis teknologi. Firman mendorong pemanfaatan teknologi modern, seperti yang diterapkan di negara-negara maju, agar proses produksi lebih efisien dan bernilai tambah. Menurutnya, inovasi dapat mempersingkat rantai produksi, meningkatkan kualitas, sekaligus menekan biaya.
Jangan kita bicara tentang ekstensifikasi, tapi intensifikasi teknologi. Kalau yang NHCl-nya kurang, itu bagaimana meningkatkan dengan menggunakan teknologi seperti negara-negara maju. Oleh karena itu, untuk memotong mata rantai, karena garam ini dibuatkan dari air laut. Kenapa enggak bikin menggunakan teknologi? Apa bentuknya teknologi itu nanti? Garam laut itu langsung diolah menjadi garam konsumsi. Jadi tidak mulai berproses, dikeringkan lagi, dicairkan lagi. Ini kan muter. Selain peningkatan produksi, PT Garam juga diharapkan mampu menciptakan sistem pasar yang lebih sehat dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani. Kesejahteraan petani garam menjadi bagian penting dalam ekosistem pergaraman nasional. Komitmen menuju swasembada semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pergaraman nasional. Kebijakan tersebut menjadi payung hukum untuk mempercepat peningkatan produksi, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat peran BUMN di sektor garam. Anggota Komisi 4 DPR RI Usman Hussein berharap dengan komitmen pemerintah dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan, swasembada garam dapat tercapai dalam 2 tahun ke depan. Memang sudah dari tahun ke tahun tidak pernah terjadi ekspor, sehingga kali ini dengan pemerintah keluarkannya Kepres, yaitu tentang swasembada garam, mudah-mudahan ke depan yaitu kembali pada niat tulus daripada PT Garam dan Kementerian KKP. Komisi 4 DPR RI menekankan peningkatan produksi, perbaikan manajemen, serta optimalisasi potensi tambak garam nasional harus berjalan seiring. Sinergi antara pemerintah, PT Garam, swasta, dan petani menjadi kunci keberhasilan. Dengan langkah terukur, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kedaulatan garam nasional, mengurangi impor, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Swasembada garam bukan sekedar target produksi, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI terus mendorong revisi undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat guna menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang berkembang dalam dinamika perekonomian nasional. Informasi selengkapnya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Pemirsa, regulasi yang ada dinilai perlu diperbarui agar mampu mengantisipasi praktik persaingan tidak sehat, dominasi pasar oleh pelaku usaha tertentu, hingga persoalan baru di era digital yang belum terakomodasi secara komprehensif. Lantas bagaimana perkembangan terbaru dari revisi ini? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa, TVR Parlemen di tengah berkembangnya perekonomian nasional, di mana saat ini juga sudah ditopang oleh bagaimana digitalisasi di sektor perekonomian dan juga bisnis, terutama di perekonomian dan juga bisnis di Indonesia, ternyata memang masih membawa permasalahan baru yang saat ini masih menjadi sorotan pemerintah dan juga DPR, yaitu munculnya aksi monopoli, yang dimana sebetulnya aksi monopoli ini sangat mengancam untuk pelaku usaha kecil, konsumen, dan juga iklim investasi yang adil di Indonesia. Sebetulnya DPR RI sudah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan juga persaingan usaha. Namun undang-undang yang sudah berusia 26 tahun ini dinilai sudah tidak relevan lagi dan perlu untuk direvisi. Dan untuk membahas hal tersebut sudah bersama kami Ibu Nevi Zuhairina, anggota Komisi 6 DPR. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ibu, kalau melihat kondisi saat ini di mana digitalisasi ini merupakan salah satu yang bermanfaat untuk perekonomian kita, namun juga membawa permasalahan baru, itu monopoli. Ibu melihatnya seperti apa, Ibu? Banyak hal yang harus kita perbaiki dengan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah berumur 26 tahun, yaitu yang pertama perkembangan teknologi. Ya, perkembangan teknologi, undang-undang yang ada saat ini tuh tidak lagi relevan ya dengan perkembangan teknologi dan ekonomi digital, sehingga perlu disesuaikan untuk mengatasi tantangan baru. Untuk itu kita memasukkan pasal-pasal ya yang membatasi ya perkembangan teknologi ini dalam perdagangan ya. Dan ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi perdagangan ya dalam teknologi ini menguasai perdagangan online yang
tidak bisa dikendalikan ya oleh undang-undang ini, sehingga kita memasukkan pasal-pasal yang mengunci ya perkembangan digital teknologi dalam perdagangan ya. Nah ini terus yang kedua itu sanksi ya. Sanksi ini kita memiliki keterbatasan. Jadi bila ada perdagangan secara online yang tidak terkendalikan, kita harus berikan sanksi. Ya, sanksi ini yang ada saat ini dianggap tidak efektif dalam mencegah praktek monopoli ya dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi tidak hanya sanksi tapi juga KPPU mempunyai kewenangan ya untuk menegakkan hukum ya, sehingga bukan hanya menegur tapi juga bisa memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku usaha yang monopoli ini ya. Jadi meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% seperti diharapkan Bapak Presiden kita. Kalau kita hanya menegur ya, hanya memberikan memberikan catatan ya kepada pelaku-pelaku usaha monopoli itu tidak ada penegakan hukum ya sama saja bohong ya. Istilahnya mereka harus mempunyai kewenangan yang penuh ya untuk adanya investigasi ya kepada pelaku usaha yang monopoli ini, sehingga undang-undang ini harus juga mengunci bagaimana KPPU yang mempunyai kewenangan untuk menegakkan hukum. Lalu yang keempat, menyediakan penyidik pegawai negeri sipil. Nah, di mana saat ini terkendali ya status pegawai KPPU ya yang hanya P3K. Ini juga menguatkan kewenangan KPPU. Ya, mereka bukan P3K, tapi mereka adalah PPNS. Ya, di mana KPPU jadi memiliki super payung kuat, tidak hanya regulasinya, tapi orang-orang yang di KPPU itu ditakuti gitu ya. Mungkin sampai saat ini kalau kita lihat KPK ya, orang ada takut sama KPK. Nah, bagaimana KPPU juga begitu ya. Jadi ditakuti lah istilahnya. Kewenangan itu, jadi kewenangan KPPU ini perlu diberikan kewenangan lebih luas untuk mengawasi ya dan menindak praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini berkaitan juga dengan perlindungan konsumen ya. Revisi undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong persaingan usaha yang sehat. Jadi kalau udah KPPU-nya ini bisa menindak ya, bisa memberikan hukuman ya, maka akan melindungi secara tidak langsung para UMKM ini ya. Nah, itu pasal-pasal yang kita masukin. Baik, nah kalau untuk dampaknya yang diharapkan nantinya untuk revisi undang-undang ini nanti ke depan dampaknya seperti apa yang diharapkan oleh Komisi 6, Bu? Aduh, banyak sekali ya dampaknya ya. Istilahnya pelaku usaha yang memiliki modal besar ya, yang menguasai pasar ya, itu tidak bisa berbuat ya sewenang-wenang gitu ya. Dan ini berlaku di negara maju. Ya, artinya pelaku UMKM kita lihat seperti IKEA. IKEA itu kan sama produk-produk UMKM yang dikumpul ya oleh pengusaha besar kan melindungi pelaku UMKM. Kalau ini tidak ya, ini ternyata dia bahkan impor ya barang-barangnya dari luar dan menguasai pasar ya. Nah, ini undang-undang revisi nomor 5 tahun 9 itu belum bisa menindak seperti itu ya, menindaknya pelaku usaha seperti itu. Nah, ini makanya kita banyak-banyak menghimpun masukan ya, sehingga banyak pasal-pasal yang diubah ya untuk kita melindungi pelaku UMKM di Indonesia ini. Pemirsa, tadi itulah pembahasan kita bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Ibu Nevi Zuhairina, yang membahas terkait bagaimana praktik monopoli di Indonesia ini masih perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah berusia 26 tahun dan sudah kurang relevan dengan bagaimana kondisi persaingan usaha dan juga perekonomian di Indonesia. Dan kita harapkan nantinya undang-undang ini dapat segera selesai dan juga bisa memberikan dampak bagi perekonomian di Indonesia. Sekian dari saya, dan kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Anda kembali di TVR 17 dan pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini.
Terima kasih rekan Zia dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online yang terbit di hari ini yang pembahasannya ini datang dari berita mengenai pemerintah pusat dan juga daerah harus segera perbaiki jalan rusak pasca lebaran. Ini kita melihat dari beberapa media yang membahas terkait dengan ramainya Idul Fitri berlangsung, bagaimanakah fasilitas yang disediakan oleh negara. Ini terkait dengan lonjakan mobilitas masyarakat selama arus mudik dan juga balik lebaran kerap meninggalkan persoalan klasik yang tak bisa diabaikan kembali pemirsa. Ini meningkatnya kerusakan infrastruktur jalan di berbagai daerah di mana kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan serta menghambat distribusi barang dan juga jasa. Nah, oleh karena itu, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah harus segera melakukan langkah cepat dan terukur untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan, baik di jalur utama maupun jalur alternatif. Ini sinergi lintas level pemerintah menjadi kunci agar perbaikan dapat dilakukan secara efektif dan juga tepat sasaran. Dalam percepatan pendataan kerusakan, alokasi anggaran darurat pun serta pengerahan sumber daya harus menjadi prioritas agar akses transportasi kembali normal dalam waktu singkat. Pemirsa, selain itu, perbaikan jalan pasca lebaran juga perlu dibarengi dengan pengawasan kualitas pekerjaan sehingga infrastruktur yang dibangun memiliki daya tahan lebih baik dan juga tidak kembali rusak dalam waktu dekat. Dengan langkah yang responsif dan juga kolaboratif, kehadiran negara akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dalam menjamin keamanan dan juga kelancaran mobilitas. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya ini di mana menjadi headline di media online pembahasan mengenai akhir apresiasi penundaan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Ini terdapat anggota DPR RI Ahmad Heriawan dalam beberapa berita mengapresiasi keputusan pemerintah yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah Gaza. Dan di sini langkah ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian yang tepat di tengah dinamika konflik yang masih sangat fluktuatif, sekaligus mempertimbangkan aspek keselamatan personel dan juga kesiapan operasional di lapangan. Nah, ini dalam pembahasannya DPR RI pun memandang bahwa setiap keputusan strategis terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian internasional harus melalui kajian komprehensif baik dari sisi politik luar negeri, keamanan maupun mandat hukum internasional. Lebih lanjut ini dibahas di DPR RI mendorong pemerintah untuk terus mengedepankan peran diplomasi aktif dalam mendukung perdamaian di kawasan tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan dan juga kepentingan nasional. Dan penundaan ini dapat diharapkan dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional seperti United Nations, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Indonesia benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya stabilitas dan juga kemanusiaan. DPR RI juga menegaskan kembali pemirsa di mana komitmennya untuk terus mengawal kebijakan luar negeri yang berpihak pada perdamaian dunia dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Pemirsa, itulah tadi headline di media online yang terbit pada hari ini yang membahas mengenai pemerintah pusat dan juga daerah harus segera perbaiki jalan rusak pasca lebaran dan pembahasan mengenai akhir apresiasi penundaan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Dan saya Agung Oktarini kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.